Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 mata kuliah supervisi dan penjamin mutu akan mempresentasikan tentang evaluasi diri sekolah. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Teh Rima, ada Teh Ririn, dan juga Teh Fitri Widiawati. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke pemaparan materi. Berikut pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi diri sekolah dan tujuan evaluasi diri sekolah. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu evaluasi diri sekolah? Evaluasi diri sekolah atau disingkat EDS adalah suatu proses yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKS dan RKAS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Nah, sekarang apa sih tujuan dari evaluasi diri sekolah? Tujuannya yaitu yang pertama, memiliki kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang kedua, mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, menyusun RKS atau RKA sesuai kebutuhan nyata dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Apa manfaat evaluasi diri sekolah dalam kurung EDS? Manfaat evaluasi diri sekolah dalam kurung EDS untuk tingkat sekolah antara lain: A. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan dan peningkatan ke depan. B. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang. C. Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengkaji peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya. D. Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah. Sedangkan manfaat evaluasi diri sekolah dalam kurung EDS untuk tingkat lain dalam sistem diantaranya: 1. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. 2. Mengidentifikasikan bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. 3. Mengidentifikasikan jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah. 4. Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya. 5. Mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan standar pelayanan minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya, yang mana teman-teman saya sebelumnya telah membahas mengenai pengertian evaluasi diri sekolah, tujuan dan manfaat dari pelaksanaan evaluasi diri sekolah. Nah, sekarang kita beranjak pada lingkup dari evaluasi diri sekolah. Jadi teman-teman, lingkup evaluasi diri sekolah itu dapat menjawab dari 3 pertanyaan pokok. Pertanyaan yang pertama adalah: seberapa baik kinerja yang ada di sekolah kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahuinya? Dan yang ketiga, bagaimana kita memperbaikinya? Jadi dengan melakukan evaluasi diri sekolah, kita akan mengetahui bagaimana kinerja yang ada di sekolah kita. Dan kita akan juga mengetahui bagaimana sih cara agar kita tuh tahu kinerja di sekolah kita tuh bagus atau enggak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga akan mendapatkan solusi
untuk mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kemudian setelah lingkup dari evaluasi diri sekolah, saya akan membahas mengenai siapa saja sih yang akan melakukan evaluasi diri sekolah di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, adapun orang-orang yang akan melakukan evaluasi diri sekolah ini adalah orang-orang yang tergabung dalam tim pengembangan sekolah atau biasa disingkat menjadi TPS. Nah, biasanya anggotanya itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian perwakilan dari unsur guru, perwakilan dari komite sekolah, perwakilan dari orang tua, dan bisa juga ditambahi pengawas sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Nah, baik teman-teman, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya yaitu instrumen yang digunakan untuk evaluasi diri sekolah. Instrumen yang digunakan adalah 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum dan program pembelajaran, yang kedua administrasi dan manajemen, yang ketiga organisasi dan kelembagaan, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima ketenagaan, yang keenam pembiayaan dan pendanaan, yang ketujuh peserta didik, yang kedelapan peran serta masyarakat, lingkungan, dan budaya. Untuk kesimpulan dari pemaparan materi kami tentang EDS, itu bisa dilihat dari 2 konteks, yaitu konteks penerapan dan konteks akreditasi. Untuk konteks penerapan, EDS itu merupakan basis bagi upaya perbaikan di setiap komponen atau aspek yang masih lemah. EDS bukan pencitraan, tetapi melainkan proses perbaikan dan peningkatan mutu. Dalam konteks akreditasi, cenderung lebih ke ambisi untuk status. Pastikan saja bahwa instrumen yang digunakan atau yang dipakai itu bisa menjaring data yang lengkap dan objektif. Mungkin pemaparan materi dari kami dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.